Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Riza Alfiani, peserta Latsar Putsatbang KDOD Lan Samarinda angkatan ke-13. Pada video jurnal harian kali ini saya akan membahas materi etika publik. Seperti biasanya, jurnal harian ini akan berisi 3 poin, yaitu pertama, rangkuman materi pembelajaran yang diajarkan. 2, refleksi dan internalisasi tentang makna materi pembelajaran bagi peserta. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilakukan untuk menerapkan materi pembelajaran. Nah, untuk materi etika publik ini sendiri ya, memiliki tujuan yaitu diharapkan mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan standar etika publik yang tinggi gitu ya? Kenapa harus seperti itu? Karena itu suatu tuntutan ya, standar etika ASN gitu ya, lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Kenapa gitu ya? Karena ASN itu merupakan teladan masyarakat, dan ASN juga adalah cerminan suatu pemerintahan. Kemudian juga kita diajarkan gitu ya, diberitahu apa sih sebenarnya tujuan diklat kita ini. Tujuan diklat ini sebenarnya diinginkan adanya perubahan gitu ya. Perubahan yang seperti apa gitu ya? Ternyata perubahan itu adalah diinginkan adanya peningkatan kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah sesuatu yang membuat diri kita bernilai ya. Kompetensi itu juga biasa dianggap sebagai keahlian, bisa berupa knowledge, skill, ataupun attitude gitu ya, dimana keahlian ini akan meningkatkan derajat atau nilai diri kita. Nah, kalau etika publik itu sendiri tuh lebih dekat dengan attitude gitu ya, daripada knowledge, skill, sama attitude. Jadi ketika kita sebagai SN mempunyai etika publik yang baik, berarti anggap saja kita meningkatkan derajat diri kita atau nilai diri kita. Kemudian masuk ke pengertian etika ya. Jadi dalam KBBI itu etika itu adalah salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Atau pengertian dari Sumaryono, etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Jadi sebenarnya etika itu adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan gitu. Jadi etika itu sangat dekat dengan moral. Kalau tadi etika itu adalah refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral itu mengacu pada kewajibannya. Jadi dia itu wajib untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian kita juga diajarkan tentang kode etik, di mana kode etik itu adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus gitu ya. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Karena tadi kita juga belajar tadi ngomongnya etika gitu ya, kode etik. Nah, sebenarnya apa sih etika publik itu? Nah, etika publik itu sebenarnya refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk atau benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Untuk aparatur sipil negara itu terdapat 12 kode etik. Kemudian nilai-nilai dasar etika publik itu ada 14. Salah satunya adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kemudian dimensi etika publik itu ada 3, di mana ada dimensi kualitas pelayanan publik, kemudian ada dimensi modalitas, kemudian ada dimensi tindakan integritas publik.
Ya, pelayanan publik yang profesional tuh harus terdiri dari 3. Tidak hanya leadership, kompetensi teknik, tetapi juga ada namanya kompetensi etika. Kita pahami ya, ketika kita menjadi ada 3 aspek perubahan mindset ya. Pertama gitu ya, kita harus berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kita sadar gitu ya. Kemudian kita merubah dari wewenang menjadi peranan. Kemudian ketiga, menyadari bahwa jabatan publik itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Pesan terakhir dari pembelajaran ya, etika publik ini adalah kita harus gitu ya, kita harus meninggikan derajat nilai kita, nilai kemanusiaan kita dengan apa? Dengan memiliki etika yang baik. Sebagai dosen ya, gimana rencana saya ke depannya untuk mengimplementasikan etika publik? Sudah terlihat jelas ya. Yang pasti kita punya kode etik sebagai dosen seperti apa? Memperlakukan mahasiswa, memperlakukan rekan sejawat. Yang pasti kalau dengan mahasiswa kita mempunyai etika bahwa kita harus berbicara secara sopan ya. Kita tidak boleh sebagai tauladan itu sebagai pengajar lagi ya, bukan lagi sebagai aparatur sipil negara. Dosen mengajarkan sesuatu yang baik gitu ya, dengan cara tutur katanya yang sopan gitu. Kemudian mengajarkan juga etika publiknya ya, pasti kita juga harus mengajarkan kedisiplinan ya, melihatkan bahwa kita kalau masuk kelas nggak boleh telat. Kemudian siswa ya jelas kalau di kelas harus menunjukkan sifat yang ramah ya, bukan sifat yang istilahnya mungkin itu perspektif ya, mungkin ada galak karena mungkin ingin menegaskan bahwa mahasiswanya untuk lebih sopan gitu ya. Tetapi istilahnya ramah di sini yang jelas kita mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada mahasiswa kita. Sebenarnya banyak yang berhubungan dengan etika publik ya, profesi dosen. Saya tidak bisa sebutkan semua, maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.